Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil ka'bah, wa ja'alaha baital harama qiyaman linnasi lil haji wat taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Insinyur Haji Suharso Mono Arfa. Yang saya hormati pelaksana tugas Gubernur Banten yang insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan dilantik sebagai Gubernur Banten, Bapak Haji Rano Karno. Saya ini kalau ketemu Bang Rano yang diingat cuma dua peran. Yang pertama peran sebagai sidul anak sekolahan, yang kedua peran sebagai galih bersama dengan Ratna. Meskipun saya masih SD pada waktu itu, cuma kita ikutin juga karya Edide Iskandar. Jadi karena saya ini bermain gitar Bang Rano, jadi salah satu lagu yang saya belajar adalah Mekar bersemi unta yang kasih. Baru kemudian Puspa Indah kita ikutin juga. Cuman yang kita sayangkan kenapa Yesi Gusman ganti Legia Kando, itu yang nggak cocok mungkin. Jadi itu yang saya ingat. Dan tentu kita ucapkan terima kasih atas kehadiran pada acara malam hari ini. Sebuah kehormatan bagi P3 yang mengadakan Rakornas pemenangan pilkada di Banten ini. Memang sengaja kita dalam 4 kali event nasional sejak terpilih kepemimpinan ini pada bulan Oktober. Jadi baru hampir 5 bulan. Tetapi kita sudah 4 event nasional, itu semuanya berpindah tempat. Mulai dari Jakarta, pindah ke Makassar, sekarang di Banten. Karena P3 ingin menebarkan salam, absus salam ke seluruh Indonesia dalam rangka pemenangan partai. Yang saya hormati para wakil ketua umum DPP Partai, Bapak Haji Imron Pangkapi, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Internal, Ibu Hajah Irmalina, Wakil Ketua Umum Bidang Eksternal, dan juga tuan rumah sekaligus Wakil Ketua Umum dan merangkap Ketua DPW Banten. Jadi masih double gardan ini, masih double gardan Bapak Haji Mardiono yang jelas-jelas tidak ISIS gitu. Beliau ini bukan hanya penyelenggara, tapi penyelenggara sebagai wakil ketua umum juga tuan rumah karena ketua Dewan Pimpinan Wilayah, sekaligus betul-betul sahibul bait karena memang hotel ini juga milik Pak Mardiono. Yang saya hormati para ketua dan wakil sekretaris, maaf saya kualat kalau nggak sebut dulu, Saudara Sekretaris Jenderal DPP Partai Bapak Haji Aunur Rafiq. Ini duo insinyur yang mimpin P3 ini. Kalau yang lalu-lalu duo pondok pesantren, kalau sini duo insinyur. Jadi melambangkan transformasi P3 ke arah modernitas ke depan. Yang saya hormati para ketua dan para wakil sekretaris jenderal DPP Partai, para ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah. Ada beberapa yang juga mengajak ketua des pilkadanya untuk berpartisipasi pada malam hari ini, tetapi memang Rakornas ini yang kita undang hanya ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah, yang tentu
akan memenangkan kita bersama di dalam putaran pilkada serentak gelombang pertama di tahun 2015 ini yang akan meliputi 273 kabupaten kota dan 9 provinsi. Ini bukan jumlah yang main-main karena berarti sudah lebih dari separuh pemerintahan di Republik ini yang akan pilkada pada tahun 2015. Dan Partai Persatuan Pembangunan memang sudah bertekad untuk ambil peranan yang signifikan di dalam putaran pilkada serentak ini. Yang saya hormati para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah P3 Provinsi Banten, para pimpinan DPD P3 se-Provinsi Banten, karena DPD ini kita baru berganti nomenklatur, Bang Rano. Jadi di Muktamar Surabaya kemarin kita berganti nomenklatur dari DPC menjadi DPD, dan kemudian yang di tingkat kecamatan dari PAC, pimpinan anak cabang, menjadi DPC. Kenapa? Karena kita pikir kalau anak cabang udah cabang, anaknya pula, kasihan betul gitu. Jadi kita angkat moralnya supaya menunjukkan juga semangat yang luar biasa dari P3 untuk berperan lebih luar biasa lagi di pemilu legislatif yang akan datang. Hadirin rekan-rekan media cetak dan elektronik yang senantiasa meliput acara-acara P3, terima kasih atas kesetiaannya bersama dengan kita semua yang ada di sini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk bersama-sama memetakan nantinya di mana kita akan berperanan secara maksimal di dalam pemenangan pilkada yang akan digelar serentak. Bahkan PKPU-nya sedang dirapatkan dan dihearingkan. Artinya ini betul apa yang dikatakan Bang Rano, di tengah KPU sedang menyusun PKPU atau peraturan KPU-nya tentang tahapan dan lain-lain, P3 bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk niat meraih 75 kabupaten kota kader internal P3 sebagai bupati atau wali kota. Ini tentu akan terbagi ke dalam 34 provinsi. Artinya kalau 75 itu tersebar di 34 provinsi nggak berlebihan. Karena satu provinsi berarti ada 2 sampai dengan 3 kepala daerah yang berasal dari kader internal P3, bukan hanya sekedar usungan. Dan Banten ini juga merupakan salah satu target kita untuk pilkada kabupaten kota. Sehingga memang ya kita sekaligus permisi, barangkali nanti ada di mana-mana Pak Gubernur yang kader P3 mendapatkan kepercayaan masyarakat di sini, supaya di Banten ini jangan hanya satu warna. Adalah lebih indah apabila merah, hijau, dan kuning, karena itu lebih mengatur lalu lintas kita. Tentu kalau warnanya kuning saja itu tabrakan di mana-mana, begitu. Warnanya merah nggak jalan-jalan, gitu. Kalau warnanya hijau semua nggak ada aturan. Jadi memang merah, kuning, hijau ini satu kesatuan yang bisa digunakan untuk mengatur republik ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Partai Persatuan Pembangunan mengkonsolidir pada malam hari ini sampai dengan esok untuk memastikan agar seluruh potensi yang ada di setiap kabupaten kota, khususnya di mana pertama P3 bisa mengusung sendiri sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Pilkada, kita mendapatkan 20% persyaratan yang diperlukan untuk maju sebagai calon gubernur, bupati atau wali kota. Kemudian yang kedua tentu mengidentifikasi di tempat-tempat di mana meskipun kita tidak bisa mengusung sendiri tetapi kita cukup dominan, antara lain ya di Banten ini. Kemudian yang ketiga tentu ketika kita berbicara koalisi, bagaimana kita bisa menempatkan kader-kader terbaik kita untuk sesuai dengan juklak pilkada yang sudah disampaikan kepada seluruh wilayah, agar kita bisa betul-betul lebih memperbanyak lagi jumlah bupati wali kota kita yang hari ini baru 30 saja. Ini yang akan kita lipatkan menjadi 75, sehingga seperti tema yang ada di depan, konsolidasi pemenangan pilkada 2015 dapat menjadikan sebagai tonggak untuk pemenangan pileg 2019. Ini saudara-saudara sekalian penting, karena sebagai partai politik kita selalu dihadapkan kepada rutinitas 2
dua agenda besar, yaitu pemilu legislatif dan pemilu di eksekutif, yaitu pilkada. Dua-dua ini harus kita menangkan, karena menang salah satu saja maka berarti baru satu pilar demokrasi yang kita raih. Kita perlu meraih setidaknya dua pilar, yaitu pilar eksekutif dan pilar legislatif. Kalau yudikatif tentu itu adalah ranah tersendiri yang steril dari kepentingan politik. Meskipun rame-rame soal yudikatif kemarin, mereka karena tidak ada rivalitas antar partai politik, ya ribut di antara dirinya sendiri. Sesama penegak hukum ribut di antara dirinya sendiri. Kenapa ya? Nggak ada rivalitas partai politik di sana, ya sudah begitu. Itulah dinamika yang ada. Tetapi alhamdulillah Presiden kita Pak Jokowi sudah cukup bijak dengan memberikan satu alternatif untuk menjadi titik temu kepentingan dari seluruh kepentingan yang ada di Indonesia. Dan pekan depan DPP juga sekaligus akan memonitor secara seksama pasca masuknya anggota DPR pada masa sidang berikut untuk melihat perkembangan dari penyampaian Presiden kepada DPR soal pimpinan Polri. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, saya juga perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa kita ketika membaca Jukla yang barangkali juga sudah disampaikan kepada rekan-rekan, sebagian pengurus DPW sudah menerima sebelumnya, bahkan melalui email juga sudah kita pancarkan. Ada beberapa hal yang krusial yang perlu kita perhatikan sebelum berbicara internal. Tentu juga kita baca undang-undang pilkadanya. Undang-undang pilkada ini menjadi penting karena Senin kemarin, bukan Senin sekarang, Senin minggu lalu masih dalam tahap penyempurnaan dalam sisi redaksional dan hal-hal yang terkait, hal yang perlu dikonsultasikan kepada Komisi 2. Jadi memang kalau diberikan pandangan sekilas tentang undang-undang ini, saya kira beberapa waktu yang lalu pada saat Mukernas, Pak Amirul sebagai anggota Komisi 2 pada waktu itu juga sudah memberikan gambaran bersama dengan Saudara Arwani sebagai Kapoksi bahan-bahan yang disampaikan kepada kita semua, terutama terkait dengan pasangan calon yang tetap menjadi nominasi yang akan kita usung. Karena itu peluang atau seat untuk partai politik tentu lebih lebar, karena bukan hanya kepala tetapi juga wakil kepala daerah. Nah, pada titik inilah malam ini kita membagi setelah pembukaan ini semua proses-proses pembahasan ini ke dalam koordinatoriat wilayah. 8 provinsi akan ditebar di dalam 8 ruangan bersama dengan Korwil dan bidang-bidang terkait beserta departemen-departemen DPP untuk memastikan kita betul-betul bisa memproyeksikan 75 kabupaten kota yang sejauh ini berada di dalam kacamata DPP dilakukan uji sahih. Apakah itu betul-betul bisa kita raih dan menangkan, dan kalau misalnya iya, kepada siapa kita labuhkan suara kita atau kursi kita. Kalau misalnya itu belum, maka dengan cara apa kita menyusun bakal calon kepala daerah. Ini menjadi penting karena bagi Partai Persatuan Pembangunan, pilkada yang diisi oleh kader-kader internal, evaluasi sejak pilkada langsung 1 Januari 2005 memberikan pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, kita tahu sampai dengan berakhirnya pemerintahan Pak SBY, 202 dari 497 kabupaten kota seluruh Indonesia yang telah melaksanakan pilkada langsung, 202-nya ini tersangkut persoalan hukum. Artinya 40% dari kepala daerah di Indonesia tersangkut persoalan hukum. Maka pada konteks ini menjadi penting bagi P3 untuk memilih cara lebih hati-hati, karena ini akan menjadi catatan tentang pengusungan oleh rakyat setempat. Ini menjadi penting. 202, 40%. Sering kali saya katakan, kalau itu 10-20 orang mungkin kita bisa sebut oknum. Tapi kalau 40%, pasti ada yang salah dengan sistem pemilihan kepala daerah selama ini. Antara lain adalah tingginya biaya pemilihan kepala daerah. Bukan penyelenggaraannya saja, tetapi juga kontestasinya. Nah, kontestasi ini yang kemudian menjadi harus dibatasi. Karena itu
pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan, DPP Partai Persatuan Pembangunan setuju sepenuhnya akan pembatasan biaya kontestasi penyelenggaraan atau kontestasinya sendiri dari pilkada, sebagaimana yang dicanangkan oleh KPU, dan P3 mendukung penuh diselenggarakannya transparansi dan audit menyeluruh terhadap setiap bakal calon dan para penyumbangnya, karena ini adalah awal kita untuk mewujudkan good and clean governance ke depan. Karena kalau tidak, sampai kapan? Atau istilah bahasa Bang Rano, kapan selesainya? Kira-kira begini. Ini yang penting saya kira kemudian menjadi kriteria yang pertama yang harus diambil oleh kader P3 dimanapun dia berada. Integritas. Karena kita dihadapkan kepada evaluasi tentang terkaitnya atau tertimpanya persoalan hukum kepada 202 bupati, wali kota, dan gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya se-Indonesia. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang evaluasi, tentu kita juga dihadapkan kepada kapasitas. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika seseorang itu memimpin, memang kapasitas inilah yang akan memandunya. Di samping tentu adalah suara hatinya. Nah, kapasitas ini terkait dengan pengalaman, terkait dengan pengetahuan, terkait dengan kemauan untuk mendengarkan. Sehingga ini menjadi penting untuk memastikan kapasitas orang-orang yang kita pilih itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan publik. Ada satu cerita, ini zaman awal-awal reformasi, yang pada waktu itu sering dijadikan joke oleh berbagai kesempatan. Ketika seorang kepala daerah berpidato, kemudian diberikan teks pidato oleh sekdanya atau ajudan atau asistennya. Ketika ada tulisan bapak-bapak, kebetulan ajudannya mungkin biasa aktif di media sosial, disingkat bapak angka 2, ibu angka 2, saudara angka 2. Dibaca pula sama bupati itu, bapak 2, ibu 2, saudara 2 gitu. Itu salah satu joke. Saking terbatasnya kapasitas. Ada lagi cerita salah seorang bupati di awal reformasi juga. Ketika kemudian masuk, di mejanya ada lembaran-lembaran, tulisannya lembar disposisi. Kemudian dia tidak tahu harus apa yang dituliskan di situ. Setiap hari menumpuk, Pak Sekdanya kemudian ingatkan, Pak Bupati, Bapak belum memberikan disposisi, surat sudah 2 pekan tidak turun-turun. Oh, yang mana? Yang di meja Bapak. Saya mesti nulis apa? Terserah Bapak, itu adalah disposisi Bapak. Jadi Bapak tulis saja disposisi Bapak. Oh, terus tanda tangan saja setelah itu. Oke? Sehari penuh dia nggak keluar. Kemudian begitu turun ke sekda, semua tulisannya disposisi tanda tangan, disposisi tanda tangan, disposisi tanda tangan. Jadi ini luar biasa. Sekali lagi, ini di awal reformasi terjadi karena keterbatasan kapasitas. Begitu. Jadi yang ketiga ada lagi cerita lucu dari orang yang kemudian ketika saat itu mendadak jadi kepala daerah karena keterbatasan kapasitas, pidato berapi-api pidatonya. Di sini akan saya bangun lapangan terbang. Saya akan bangun pabrik untuk kesejahteraan rakyat. Saya akan bangun karena ini di daerah timur sana mungkin pakaian juga belum terdistribusi baik. Dia bilang saya akan bangun pabrik tekstil. Diingatkan sama ajudannya, Pak kurang es, saya juga akan bangun pabrik es. Padahal maksudnya tekstil gitu loh, dia ngomongnya tekstil. Jadi ini boleh ketawa gitu. Jadi ini saudara-saudara sekalian, kapasitas ini menjadi penting karena kita berhadapan dengan publik, dan itu juga yang menjadi syarat-syarat yang saya katakan ada di dalam literatur fikih siasah yang paling tersohor dalam sejarah Islam, yaitu Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi memang salah satunya adalah pandai, ya. Fatonah itu menjadi syarat keharusan seorang pemimpin, begitu. Dan tentu yang ketiga adalah syarat elektabilitas, karena kita berhadapan dengan pilihan publik.
secara langsung. Betapapun pandainya, betapapun dia lulusan cum laude atau summa cum laude, mungkin dari Jerman sana, tetapi kalau tidak dipilih ya apa gunanya? Sehingga elektabilitas ini menjadi penting. Nah, pada titik itulah seni terhadap keterpilihan seseorang itu menjadi satu hal yang memang kita harus belajar. Maka politisi itu pada dasarnya seniman, gitu. Jadi politisi yang baik biasanya memiliki selera seni yang tinggi. Kalau enggak, kerjaannya marah-marah aja. Jadi Bang Rano ini sudah menjadi politisi yang paripurna karena dari seniman pindah ke politik. Sudah luar biasa gitu. Karena yang digunakan bukan hanya fikir gitu, tetapi juga hati. Kenapa ini menjadi juga yang perlu saya terus ingatkan? Karena elektabilitas ini hari ini kita punya alat ukur yang namanya survei. Meskipun survei bukan segala-galanya, survei itu salah satu saja. Nah, sebagai umat Islam tentu bukan hanya sekedar survei bumi, tetapi juga survei langit. Itu penting. Ya, selain urusan lembaga-lembaga survei, entah pakai LSI, Indobarometer, indikator politik, LSI 1, LSI 2, dan seterusnya, itu survei bumi. Survei langit juga tetap ada. Gitu. Kita tanya sama orang-orang pintar sambil doa tentunya setelah ikhtiar kita. Karena apapun, innallaha Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Itu penting sekali. Tu'til mulka man tasya. Hanya Allah lah yang memberi kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi kalau kemudian teman-teman yang berkumpul di sini ini mendapatkan keabsahan melalui Kementerian Hukum dan HAM dan karenanya mendapatkan kekuasaan, itu bukan tangannya Menteri Hukum dan HAM. Itu tangan Allah yang menuntun dia menandatangani itu. Kenapa? Malikal mulki, raja di raja, tu'til mulka man tasya. Nahi mangkut. Ya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi dikuatkan juga, dilemahkan juga, itu semua Allah. Jadi karena itulah kepasrahan kita itu setelah ikhtiar. Nah, mungkin dalam rangka ikhtiar karena terlalu banyak dalam rangka mencari kekuatan itu, mencari tangkur buaya. Jadi ngomongnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nahi mangkur, karena yang dicari tangkur. Jadi memang nggak usah dipaksakan kalau memang bukan ahlinya. Nggak usah dipaksakan. Karena memang Allah sendiri mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyalah kepada ahlinya kalau nggak tahu, nggak usah dipaksain. 2 kali mangkur lagi. Jadinya begitu. Jadi ini Bang Rano, kebetulan ada kader kita yang memang mungkin nggak tamat nyantri begitu. Karena kebanyakan mengkonsumsi tangkur buaya, ngomongnya mangkur-mangkur gitu. Jadi, oh bukan kader ya? Oh iya, ada yang protes ini soalnya. Nah, kemudian yang keempat, tadi sudah pertama adalah integritas, 2 adalah kapasitas, 3 elektabilitas, yang keempat tentu adalah loyalitas. Loyalitas kepada siapa? Pertama kepada rakyat yang memilihnya. Setelah dia electable, terpilih, dia harus kembali kepada rakyat. Jangan sampai setelah terpilih dia justru mengedepankan proyek-proyek mercusuar dalam rangka mencari kembalian. Ini yang repot. Karena politik cari kembalian ini yang membuat 202 orang itu memang kembali tapi tidak kepada rakyat, ke tempat lain. Jadi ini politik mencari kembalian ini yang harus kita cegah, sehingga loyalitas itu kepada rakyat. Kalau sudah dicintai oleh rakyat, saya kira memang saya juga apresiasi betul kita punya presiden itu. Pernah satu ketika saya berdiskusi dengan beliau, dia katakan begini terhadap seluruh rekayasa ya, pada waktu itu ada tabloid A, tabloid B nyerang beliau begina begitu. Dia bilang begini aja, gini Mas Romi, kalau kita itu dikehendaki rakyat, rekayasa apapun untuk menghalangi kita insya Allah akan tamat.
Tetapi kalau kita tidak dikehendaki rakyat, rekayasa apapun untuk memenangkan, dia pasti juga akan mati. Sehingga saya lihat kita punya presiden ini memang nothing tulus begitu. Kalau dalam bahasa kawan-kawan di P3, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi Allah lah yang memang ahli makar. Jadi kalau kemudian kita diserang kanan kiri, meskipun tadi ada demo di Kementerian Hukum dan HAM, maksa menteri hukum dan HAM untuk mengesahkan, ini orang dimintai tanda tangan karena kebijaksanaan, dipaksa-paksa pakai gaya preman. Ini nggak sesuai. Karena itulah kemudian saya tadi saya ditanya, gampang saja, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itulah jawaban kader Partai Persatuan Pembangunan. Nah, 4 ini yang kemudian menjadi penting dalam kita memilih, menyeleksi, menyaring calon kepala daerah atau bakal calon kepala daerah yang tentu kalau cukup kita usung sendiri, kalau bisa kader kita sendiri, kalau tidak maka kita koalisi. Kenapa? Karena ini keniscayaan. Seperti di Banten misalnya, nanti masih lama 2017, tapi di sini kita 8 kursi, syarat maju 17. Maka kita butuh 9 lagi, kira-kira begitu. Nah, kalau bicara koalisi, tentu garis kebijakan DPP partai perlu kami tegaskan, sudah berkali-kali kita rapatkan di pengurus harian, bahwa kita tidak membatasi koalisi itu pada koalisi merah putih atau Indonesia Hebat. Karena yang namanya koalisi merah putih dan Indonesia Hebat itu hanya ada di tingkat pusat. P3 tidak ingin terlibat di dalam pengkotak-kotakan negeri ini lebih lanjut, dan tidak ingin menjadi bahagian dari api rivalitas yang terus ditiupkan sampai hari ini di tingkat pusat. Sehingga di tingkat daerah silakan mau koalisi dengan partai yang ada di dalam jajaran merah putih juga boleh, mau sebatas hanya 1-2 partai di Indonesia Hebat tidak apa-apa, kesemuanya lebih baik. Mengapa? Karena di dalam Islam, kalau kita belajar usul fikih, itu ada kaidah yang bunyinya al-adah muhakkamah. Jadi adat istiadat itu adalah hukum yang bisa kita pergunakan, dan ini sah kita gunakan. Karena itu kearifan lokal dalam kacamata al-adah muhakkamah ini menjadi penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu persis sejarah perjalanan dan masuknya Islam di Indonesia. Bahkan di antara para wali sendiri bersilang pendapat. Sunan Kalijaga dengan gayanya membacakan al-adah muhakkamah ini, kemudian menggunakan wayang sebagai medium untuk dakwahnya. Tetapi Maulana Malik Ibrahim yang lebih puritan, ya, yang berasal dari tanah seberang, kemudian Sunan Bonang, itu tidak terlalu cocok dengan pendekatan yang dilakukan, terutama juga Sunan Giri, juga tidak terlalu cocok dengan pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Buat mereka, Islam adalah Islam, jangan dicampur dengan yang lain-lain. Nah, saya perlu tegaskan pada kesempatan ini bahwa P3 itu adalah partai politik berbasis Islam yang berasal 100% dari bumi Nusantara, bukan diimpor dari mana-mana. Karena itu dialah yang menjadi pewaris politik Islam yang paling berhak, yang insya Allah kalau kita besarkan betul-betul ya'lu wa la yu'la alaih di masa yang akan datang. Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Artinya sepanjang kita berikhtiar, manjadda wajada. Kalau kita sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya. Dan itu bergantung kepada kita. Karena ikhtiar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Soal hasil kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tetapi sepanjang kita bisa masih ikhtiar dengan segala macam kekuatan yang kita punyai, sepanjang itu dalam koridor peraturan perundang-undangan wajib hukumnya, maka dalam kacamata inilah kearifan lokal itu membimbing arah koalisi kita. Tidak perlu harus bertanya kepada DPP, Pak Ketum, boleh nggak kita di sini berkoalisi dengan Golkar? Oh, silahkan. Boleh nggak dengan yang lain? Boleh, silahkan. Tidak ada larangan. Karena koridor-koridor kepemimpinan dalam Islam itu sudah jelas.
Kalau tadi kita berbicara dalam kacamata pertarungan politik, 4 persyaratan dan peraturan perundang-undangan, di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi itu cuma 5 syaratnya menjadi pemimpin itu. Bukan hanya sekedar pilkada, tetapi juga pemimpin organisasi, termasuk P3. Yang pertama Islam. Ya. Ini menjadi penting karena di dalam Al-Quran sudah ditegaskan la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir selain orang-orang mukmin sebagai pemimpin. Ini sudah jelas. Sehingga itulah yang menjadi persyaratan pertama. Loh, ketum bagaimana dengan Indonesia yang majemuk? Tentu kesemuanya itu adalah dibimbing oleh al-adah muhakkam. Bagaimana kearifan lokal itu? Maka yang pertama persyaratannya adalah muslim. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu dewasa dan bisa berpikir. Itulah kenapa ada batasan usia minimal 25 tahun untuk bupati wali kota, 30 tahun untuk gubernur. Dewasa dan bisa berpikir. Karena banyak yang dewasa tidak bisa berpikir, makin tua makin menjadi tua-tua keladi. Yang senyum kayaknya punya makna tersendiri begitu. Ini yang kedua. Jadi mukallaf. Yang ketiga merdeka. Syaratnya harus merdeka. Enggak di bawah bayang-bayang siapa-siapa. Jadi kalau jadi pemimpin betul-betul harus mandiri atau independen. Harus tidak di bawah bayang-bayang siapa-siapa, termasuk pendahulu-pendahulunya. Termasuk di dalam memimpin P3 juga tidak boleh di bawah bayang-bayang pendahulunya. Kita hormatkan yang telah berlalu, kita songsong kebaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, dia harus sehat jasmani dan rohani. Ada yang jasmaninya sehat, rohaninya nggak sehat. Begitu. Sebaliknya ada yang rohaninya sehat, tetapi secara jasmani ada keterbatasan fisik. Ini juga menjadi persyaratan. Dan yang kelima, haruslah orang yang mampu mengambil ijtihad. Ini mengacu kepada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana pertanyaan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal sebelum dikirimkan menjadi gubernur. Ditanya, ya Mu'adz, kalau kamu nanti menemukan masalah, bagaimana kamu menyelesaikannya? Dijawab, saya akan gunakan Al-Quran. Kalau kamu tidak temukan dalam Al-Quran, bagaimana? Saya akan mengacu kepada sunnahmu ya Rasul. Kalau kamu juga tidak ditemukan di dalam sunnahku, bagaimana? Tentu aku akan berijtihad. Aku akan menggunakan akalku untuk mengambil keputusan. Karena itu memang harus orang yang bisa mengambil ijtihad. Nah, orang yang bisa mengambil ijtihad sebagai pemimpin itu harus paham agama. Tidak bisa orang yang tidak paham agama diminta menjadi pemimpin untuk mengambil ijtihad. Cocok apa tidak ini? Cocok. Kalau masih mangkur terus bagaimana kita mau percaya dia ini ahli agama? Kira-kira begitu. Tidak harus kiai, tidak harus juga santri yang sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik atau kemudian selesai Imriti dan lain-lain Julumiyah dan seterusnya, tidak gitu. Tetapi ya sedikit-sedikit bisa lah begitu. Sedikit-sedikit bisa. Nah, ini menjadi penting untuk menjadi persyaratan seorang pemimpin, apalagi untuk P3 yang lambangnya Ka'bah, asasnya Islam. Adalah mutlak hukumnya kemudian kita memiliki pemimpin-pemimpin yang ketika kita menjelaskan kepada masyarakat, mereka serta mengetahui ini yang membedakan P3 dengan partai-partai nasionalisnya Bung Karno dan lain-lain. Ini menjadi penting. Karena politik nantinya menurut Bang Rano Karno ini adalah diferensiasi. Politik pada nanti akhirnya adalah kemasan ketika kita menyampaikannya kepada publik. Nah, kalau kemudian tidak beda antara satu dengan yang lainnya, bagaimana kita mau membicarakan partai politik ini landasannya agama? Saudara-saudara sekalian, persyaratan yang 5 ini adalah mengiringi kita menjajarkannya dengan yang 4 tadi. Sehingga 5 ditambah 4 menjadi 9. Persyaratan yang kemudian ada dalam kacamata Partai Persatuan Pembangunan, angka yang cukup sering dirujuk dalam sejarah Islam. Ini menjadi penting
kita sampaikan di sini dalam kacamata saudara-saudara sekalian nanti pulang dari tempat ini akan kemudian melakukan penjaringan, bahkan sebagian sudah, dan itu akan kita langsungkan sampai dengan tanggal 30 April penjaringannya. Iklan resmi secara nasional akan segera kita muat, instruksi sudah kita sampaikan 2 pekan yang lalu, bahkan di Mukernas secara permusyawaratan sudah kita sampaikan itu. Kesemuanya dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan kekuasaan. Maka saya katakan tujuan partai politik apa? Tujuan partai politik mendapatkan kekuasaan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan keyakinan yang ada di dalam AD dan ART. Kenapa wajib hukumnya? Karena tadi saya katakan bahwa adalah perintah Al-Quran untuk kita menjadi pemimpin-pemimpin, dengan kekuasaan itu kita gunakan untuk kemaslahatan. Dan yang namanya pemimpin itu memang dalam kacamata demokrasi hari ini bukanlah hal yang haram untuk kemudian dilakukan dengan pemilihan seperti yang kita jalani. Kenapa? Khulafaur Rasyidin semua menjalankan. Ketika Sayyidina Umar ditanya, kenapa ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, Anda menggunakan mekanisme formatur, mekanisme ahlul halli wal aqdi ketika menunjuk Sayyidina Utsman sebagai penggantinya? Dia katakan begini, kalau saya menggunakan penunjukan langsung, karena ditanya, kenapa nggak pakai penunjukan langsung seperti Sayyidina Abu Bakar memilih Sayyidina Umar? Yang dijawab oleh Sayyidina Umar adalah, kalau saya menggunakan penunjukan langsung, maka itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari diri saya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kalau saya tidak menggunakan penunjukan langsung, termasuk dengan pola formatur, maka itu juga telah dilakukan oleh pendahulu kita semua yang lebih baik dari kita semua, yaitu Rasulullah SAW, yang tidak menunjuk pewaris untuk memegang negara Madinah. Jadi yang dipegang Rasul pada waktu itu bukan hanya sekedar kepemimpinan agama, tetapi kepemimpinan negara. Tapi Rasul tidak menunjuk siapapun untuk mewarisinya, sehingga Rasul membiarkan umat untuk berbaiat. Dalam kacamata kita, baiat hari ini yang melalui pemilu itu. Itulah cara baiat dari rakyat kita yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi itu cara kita dialog karena sejarah, doktrin, dan kenyataan demokrasi hari ini. Sehingga dalam kacamata itu jelas sudah bahwa yang kita jalani hari ini dengan demokrasi itu Islami adanya, karena dia diwariskan dari generasi-generasi sejak zaman Rasulullah SAW. Ini penting di tengah-tengah adanya gagasan tentang khilafah, di tengah-tengah eksistensi ISIS yang sesungguhnya ini Bang Rano, bukan ikut sana ikut sini, tetapi Islamic State of Iraqi and Shams. Karena sudah lebih 156 warga negara Indonesia yang telah berangkat ke sana yang ketahuan, belum yang gak ketahuan. Dan akan menjadi sangat berbahaya kalau yang 156 nanti kemudian kembali ke Indonesia menyebarkan wabah radikalisme. Itu yang menjadi harus selalu kita cegah. Mengapa? Jangan sampai negeri yang telah didirikan dengan tetesan darah, keringat, dan air mata oleh para founding fathers kita, yang menjadi kalimatun sawa, menjadi kalimat yang merupakan titik temu antar agama, antar etnis, antar pulau, ini kemudian berantakan karena gagasan-gagasan radikalisme yang kemudian belum tentu maslahat kesejahteraannya tercipta, tetapi sudah membuat onar di mana-mana. Saya selalu kutip di mana-mana dalam kacamata ini, pandangan P3 sudah jelas. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadat atau kerusakan itu harus diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Mungkin tegaknya hukum Islam itu kemaslahatan, tetapi kalau untuk mencapai ke sana didahului dengan hiruk pikuk, bunuh-membunuh antar saudara sebangsa, maka haram hukumnya itu diterus-teruskan. Maka sudah jelas, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar ini adalah final untuk Republik Indonesia. Ini cara kita memberikan pengertian nantinya tentu juga kepada kader-kader kita yang akan berangkat pilkada. Dan
dalam kaitan ini saudara-saudara sekalian, saya juga perlu jelaskan. Belum lama ini saya juga mendapatkan satu hadis di dalam Sahih Muslim yang ini menarik berbicara tentang kepemimpinan. Hadis nomor 1820. Bunyinya, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhum." Kalau ada dua baiat terhadap dua khalifah, maka akhirilah yang kedua. Bahkan kalau terjemah tekstualnya, kalau ada baiat terhadap dua khalifah, maka bunuhlah yang kedua. Minum dulu. Hadis ini sahih karena ada di dalam Sahih Muslim. Dan kalau kita lihat dalam kacamata P3 hari ini, maka sesungguhnya kawan-kawan saudara-saudara kita yang tadi mungkin belum hadir, barusan juga sudah hadir Ketua dan Sekretaris Sumatera Selatan, jadi 31 dari 34 itu. Boleh berdiri, mana Ketua dan Sekretarisnya Sumatera Selatan? Baru check-in saja atau sudah masuk ruangan? Baru check-in saja. Itu dia, Sekretaris. Ini putranya Pak Ali Marwan Hanan, Saudara Syafruddin Hanan. Terima kasih. Jadi kalau kita masih membaca ini lagi, maka bagi kawan-kawan yang masih membaiat yang kedua, segera akhirilah. Karena ini bahagian dari imamah. Ini menjadi penting, dan imam itu tidak ada dua. Bayangkan kalau dalam masjid ada dua imam. Sholatnya gantian. Kita mau ikut sholatnya siapa? Gitu. Maka di dalam masjid yang namanya mihrab itu sempit-sempit, gak ada yang besar-besar begitu. Kenapa? Maksudnya supaya imamnya satu saja. Begitu. Supaya imamnya satu saja. Kalau ada yang datang belakangan mau desek-desek imam, gak bisa karena sempit. Hanya satu tempatnya. Makanya kalau datang belakangan, masbuk, ikut sholatnya imam. Gak boleh dikte-dikte sholat imam. Begitu. Setuju. Jadi ini menjadi penting dalam pemahaman doktrin kepemimpinan dalam Islam. Karena keras sekali sabda Rasulullah itu, faqtulul akhara minhuma, bunuh yang kedua itu. Kenapa? Karena bersatu itu wajib hukumnya, berpecah belah itu haram hukumnya. Maka segala sesuatu yang membuat dia kemungkinan berpecah belah, termasuk ada dua khalifah, ada dua pemimpin, segera putus. Begitu. Jadi sekali lagi, inilah yang saya kira penting di dalam pemahaman tentang doktrin kepemimpinan ini. Dan terakhir tentu saya ingin sampaikan bahwa dari kacamata pemilu, kita memiliki modal yang cukup signifikan. Yang pertama, tentu DPR RI kita jumlahnya ada 39, tetapi kita tidak sedang bicara di tingkat pusat. Di provinsi ada 132 seluruh Indonesia. Dan di kabupaten kota ada 1079. Nah, terkait Pilkada 2015 ini, dari 132 kursi DPR di provinsi yang terkait serentak 2015 ada 30. Dan di kabupaten kota dari 1079, 545 kursi. Ini yang terkait sebagai modal untuk pencalonan. P3 menjadi pemenang pemilu legislatif di sejauh ini catatan kita 3 kabupaten, ya. Kabupaten Rembang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian incumbent P3 seperti yang tadi saya sampaikan ada sejumlah 30 orang. Kemudian tentu yang mencapai 20% kursi untuk bisa mengusung sendiri kita ada di Rembang, Situbondo, dan Anambas. Ini tentu akan kita mutakhirkan. Ini database DPW partai, akan kita mutakhirkan masukan dari kawan-kawan pengurus DPW. Dan sesuai dengan pasal 42 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Pilkada, bahwa pencalonan balon pilkada harus mendapatkan surat keputusan pengurus partai politik di tingkat pusat. Dan karena kita tahu sampai hari ini DPP Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagaimana yang telah di-SK-kan oleh Menkumham tanggal 28 Oktober, maka Pak Gubernur tidak ada keraguan terhadap 4
bupati dan wali kota yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 ini, DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar di Surabaya yang hadir dan mengadakan acara bersama Pak Gup malam hari inilah yang akan menjadi pengusung dari kursi P3 yang ada di sini. Dan saya juga perlu tegaskan bahwa sehubungan dengan putusan PT UN kemarin tanggal 25 Februari yang belum menggembirakan hasilnya terhadap hasil muktamar Surabaya, 3 hal saya ingin sampaikan. Satu, bahwa kalau kita baca putusannya sudah ada di website PT UN Jakarta. Saya tadi mendapatkan SMS dari beberapa pakar, salah satunya menyatakan kok janggal putusan PT UN memasuki wilayah emosional yang ada kata-kata dalam pertimbangan hukumnya menuduh Menteri Hukum dan HAM melakukan intervensi, karena dalam kacamata administrasi itu tentu tidak dibenarkan. Itu salah satu hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tentu sebagai sebuah keputusan, dia adalah pengadilan tingkat pertama. Masih ada tingkat kedua di level banding dan masih ada di level kasasi Mahkamah Agung yang akan dijalani, dan kurang lebih setahun lagi baru akan ada keputusan yang bersifat inkrah. Dan kita tahu Bang Rano ini membintangi banyak film, meskipun bukan film action. Di banyak film action di seluruh dunia, jagoan itu kalah duluan, baru nanti belakangan menangkan, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, tentu ada surat yang juga kita sampaikan kepada rekan-rekan DPW. Di baris terakhir, paragraf terakhir keputusan PT UN tanggal 25 Februari itu ada kalimat catatan, putusan pengadilan pada tanggal 25 Februari 2014 ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi yang ngomong begini bukan Romi, bukan juga Soleh Amin sebagai pengacara atau Arsul Sani sebagai wakil sekjen bidang hukum, tapi pengadilan yang ngomong. Putusan pengadilan tata usaha negara 25 Februari belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tergugat 1 dan tergugat intervensi 1 menyatakan banding pada tanggal 27 Februari dan 2 Maret 2015. Nah, sesuai dengan asas hukum presumptio iuste causa, atau dalam bahasa usul fikih al aslu baqaun ma kana ala ma kana. Ini sebenarnya tinggi. Presiden pada waktu itu SBY banding dan menang. Kemudian di Mahkamah Agung baru terbit setelah pemerintahan Jokowi, persis hari yang sama dengan pengucapan putusan kita, dan Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tinggi. Sehingga ingin saya katakan pada kesempatan ini, jangan ragu, jangan bimbang, pilkada ini tetap dijalankan karena itu tetap menggunakan hasil-hasil muktamar yang ada di Surabaya tanpa kecuali. Jadi ini soal keabsahan, supaya tidak kemudian terombang-ambing oleh informasi di sana dan di sini begitu. Kemudian kita sudah tahu bahwa muktamar juga telah melakukan perubahan nomenklatur menjadi DPD. Karena itu kepada DPW yang belum melakukan perubahan ini, tolong dilakukan perubahan, karena kita telah mengirimkan surat kepada KPU dan KPUD seluruh Indonesia bahwa nomenklatur kepengurusan di tingkat kabupaten kota telah berubah menjadi Dewan Pimpinan Daerah. Dan tentu ada Juklak 143 tahun 2015 tentang pilkada yang sudah kita sampaikan juga. Dan kesemuanya itu dilakukan dalam rangka meluruskan soft atau barisan pemenangan ini, bukan hanya untuk P3, tetapi untuk tegaknya politik amar ma'ruf nahi mungkar. Saya perlu tegaskan ini supaya tidak ada yang ikut-ikutan salah begitu. Jadi politik amar ma'ruf nahi mungkar ini saya kira yang kemudian dipesankan oleh qori'ah kita tadi, yang melantunkannya dengan suara yang mendayu-dayu di ujungnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa hadirnya kita semua yang ada di sini ini untuk semesta Indonesia, bukan untuk semesta P3, juga bukan hanya semesta muslim di Indonesia, tetapi untuk semesta rakyat Indonesia. Kenapa? Karena dengan merapihkan barisan, kita berharap kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, bersaf-saf, berbaris seperti bangunan yang utuh. Dan itulah bangunan Partai Persatuan Pembangunan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan sebagai arahan, sebagai bahan bagi kita untuk melangkah ke depan. Tentu kesemuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan terlena dengan status yang ada saat ini, posisi P3 yang mungkin di beberapa tempat seperti Banten cukup naik signifikan, tapi di beberapa tempat yang lain juga stagnan. Karena itu kita kembali kepada diri kita sendiri. Dengan apa yang ada, kita raih kemenangan sebesar-besarnya untuk P3 dan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah setia hadir bersama kita sampai dengan selesainya acara pada pembukaan malam hari ini, maka Rapat Koordinasi Nasional Partai Persatuan Pembangunan untuk pemenangan Pilkada serentak 2015 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian saya akhiri, wa ma'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin mengajak kita semua takbir, takbir, takbir. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorong pagar dia. Selanjutnya